Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taurik Al-Fajri dengan NPM 20570510002 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi matematika diskrit. Itu langsung saja. Yang pertama itu ada matriks. Matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N, dengan M baris dan N kolom. Jenis-jenis matriks yaitu ada matriks baris, kolom, nol, persegi, atau matriks bujur sangkar, identitas, diagonal, segitiga atas, segitiga bawah, dan skalar. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai MT. Sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan hasilnya aslinya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran N kali N adalah matriks simetris bila MIJ dengan MJI untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Operasi matriks yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Seperti contoh di bawah ini, A, IJ plus tambah kurang BIJ sama dengan CIJ. Selanjutnya ada perkalian skalar seperti di bawah ini. Dan perkalian dua buah matriks seperti di bawah ini. Selanjutnya ada sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks itu yang pertama ada A tambah B sama dengan B tambah A, yang kedua ada A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C, yang ketiga ada K kali A, di dalam kurung AB sama dengan dalam kurung KA B kali B, yang keempat ada dalam kurung AB dikali C sama dengan A dalam kurung B C. Yang kelima ada A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang keenam ada dalam kurung A tambah B kali C sama dengan A tambah AC tambah BC. Yang ketujuh ada AB tidak sama dengan BA. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan yang dinyatakan dengan det M. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, di antaranya metode Sarus dan metode minor cofactor. Yang selanjutnya ada inverse matrix metode Gauss-Jordan. Inverse matrix metode Gauss-Jordan ini berikut ada cara mencari inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan. A pangkat min 1, A, I sama dengan I, A pangkat min 1. Misalnya A sama dengan 1, yang matriks berisi 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0, dan I 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Inverse matrix metode Gauss-Jordan, contoh di bawah ini. Yang ketiga ada kompleksitas algoritma. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mengkus efisien yang mana itu merupakan algoritma yang bagus. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang minimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian dan masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya atau dalam 1 detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer, bukan cara yang tepat. Alasannya, setiap komputer dengan arsitektur berbeda punya bahasa mesin yang berbeda. Atau setiap waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda, atau waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lain tidak sama. Model abstrak
pengukuran waktu atau ruang harus independen dan pertimbangan mesin dengan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu yaitu Tn diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang atau Sn diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju meningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkannya ukuran masukan n. Kompleksitas waktu merupakan jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan atau n. Di dalam sebuah algoritma terdapat macam jenis operasi, yaitu operasi baca tulis, operasi aritmatika, pengisian nilai atau assignment, pengaksesan elemen larik, dan pemanggilan fungsi atau prosedur. Contoh operasi kas di dalam algoritma itu pertama ada algoritma pencarian di dalam larik, operasi kas itu perbandingan elemen larik, yang kedua ada algoritma pengurutan, operasi kasnya perbandingan elemen pertukaran elemen, algoritma penjumlahan dua buah matriks, yaitu operasi kasnya penjumlahan, algoritma perkalian dua buah matriks, operasi kasnya perkalian dan penjumlahan. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu Tmax n, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum, ada Tmin n, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, kebutuhan waktu minimum, average atau FVG n, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Kompleksitas waktu asymptotik, notasi O atau disebut notasi O besar atau big O, merupakan kompleksitas waktu asymptotik. Definisinya yaitu Tn sama dengan O Fn dibaca Tn adalah O Fn, yang artinya Tn berorde paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan NO, demikian sehingga N0 sama dengan hingga Tn lebih kecil sama dengan C Fn. Untuk N lebih besar sama dengan N0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound, dan Tn untuk N yang besar. Notasi omega besar dan theta besar itu di bawah ini. Kelompok algoritma itu O1 itu nama konstan. Yang selanjutnya ada O log n dan seterusnya. Kegunaan notasi Big O. Notasi Big O berguna untuk membandingkan beberapa algoritma untuk masalah yang sama, menentukan yang terbaik. Contohnya yaitu masalah pengurutan memiliki banyak algoritma penyelesaian, selection sort, insertion sort, yaitu Tn sama dengan O n2. Quick sort yaitu Tn sama dengan O n log n. Karena n log n lebih kecil dari n2 untuk n yang besar, maka algoritma quicksort lebih cepat atau lebih baik atau lebih bagus daripada algoritma selection sort dan insertion sort. Selanjutnya itu ada graph. Graph digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasinya itu objek itu noktah, bulatan atau titik. Dan selanjutnya ada hubungan antar objek atau itu dengan garis. Definisinya itu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE ditulis dengan notasi G sama dengan FE. Himpunan V ada himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex atau node. E himpunan sisi atau edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinamori dengan huruf atau bilangan atau huruf dan bilangan.
Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1, E2, dan seterusnya, sehingga dapat ditulis E sama dengan UV. Ciri-ciri graf yaitu berdasarkan ada atau tidaknya gelang, graf sederhana atau simple graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, sisi adalah pasangan tak terurut, unordered pairs, graf tak sederhana atau unsimed graf. Ada dua macam graf tak sederhana, itu ada satu graf ganda atau multigraf, graf yang mengandung sisi ganda yang menghubung sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Yang kedua ada graf semu atau pseudograf, graf yang mengandung gelang atau loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf tak berarah atau undirected graf, graf yang sisinya tak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Yang selanjutnya ada graf berarah atau directed graph atau Dirac graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah biasanya disebut dengan busur atau arc. Busur UV, simpul U adalah simpul asal atau initial vertex, dan simpul V adalah simpul terminal atau terminal vertex. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan NV, jumlah sisi dinyatakan dengan ME. Istilah-istilah dasar dalam graf yaitu ada adjacent atau bertetangga, incident atau bersisian, isolated vertex atau simpul terpencil, null graph atau empty graph, graf kosong, degree atau derajat, path atau lintasan, cycle atau siklus atau circuit, connected atau terhubung, subgraph atau upagraph, dan complement upagraph, spanning subgraph atau upagraph merentang, cut set, weighted graph atau graf berbobot. Graf sederhana khusus yaitu ada complete graph atau graf lengkap, graf lingkaran, regular graph atau graf teratur, bipartite graph atau graf tripartite. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.